Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sekali lagi terima kasih untuk abang-abang yang sudah support project ini dengan berbagi kopi. Luar biasa, semoga berkah barokah untuk semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan kisah hidup Tuan Muda Yun di part 7. Sebelumnya, Yun Xiao tiba di markas keluarga Mei yang disebut Lembah Plum. Di sana, Yun Xiao sempat kehilangan kendali atas dirinya karena efek demonisasi dan juga dia ditekan oleh ahli martial supreme. Tapi begitu Mo Xiaochuan datang, semua kondisi berbalik 180 derajat. Saat ini Bibi Jiu bahkan bersikap begitu sopan dan mengadakan perjamuan yang baru untuk menyambut semua orang. Ya, ini adalah tindakan yang wajar karena Bibi Jiu takut kalau semua keluarganya diluluh lantahkan oleh Mo Xiaochuan. Nah, dalam perjamuan itu, Mei Dong-er memperkenalkan dirinya. Dan Bibi Jiu tampak geram. Sambil melihat Mei Dong-er, dia berkata, "Jadi kau adalah putri Wan Bai sialan itu?" Mei Dong-er menundukkan kepalanya. "Benar, saya putri Mei Wan Bei. Saya Mei Dong-er," menyapa Bibi Jiu. Mendengar itu, Bibi Jiu mendengus. "Kau cukup beruntung karena bisa hidup sampai sekarang." Mendengar ini, Yun Xiao penasaran dan bertanya, "Apa maksudmu?" Kali ini Yun Xiao sudah tidak lagi bersikap sopan seperti sebelumnya. Dia sudah bersikap seperti biasanya, menunjukkan dominasinya. Ekspresi Bibi Jiu tampak pahit dan berkata, "Anak ini dulu dilahirkan dengan tubuh yang memiliki 5 kebajikan. Seharusnya dia tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 10 tahun. 5 kebajikan? Bukankah itu sebuah cacat tubuh? Tapi kenapa aku tidak bisa melihat kekurangan pada tubuh Mei Dong-er?" kata Yun Xiao yang tampak tidak percaya. Mei Dong-er pun berkata, "Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Apa mungkin saya sudah sembuh?" Bibi Jiu mencibir, "5 kebajikan adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia ini. Bahkan alkemis tingkat 9 pun belum tentu bisa menyembuhkannya. Jadi bagaimana mungkin kau disembuhkan secara alami? Tapi bukti bahwa kau sekarang ada di sini adalah sebuah keajaiban. Seharusnya kau ikut dihukum bersama dengan orang tuamu. Tapi karena tubuhmu, ibuku dulu berbelas kasih dan membiarkanmu hidup. Dengan syarat bahwa kau harus meninggalkan keluarga Mei. Sekarang, aku sungguh tidak percaya bahwa kau berani datang lagi ke tempat ini." Perlahan kemarahan Bibi Jiu terus bertambah saat mengingat tentang ibunya. "Jika bukan karena kesalahan ibumu saat itu, keluarga Mei tidak akan berada dalam situasi yang sulit hari ini. Sekarang kau kembali dan membuat masalah lagi untuk keluarga Mei. Kau berani menyinggung sekte Miao Xuan, dan sekarang kau membawa orang untuk membuat keributan di Lembah Plum kami. Kau benar-benar tidak ada bedanya dengan ibumu." Bang! Cangkir giok di tangan Yun Xiao hancur. Tatapan Yun Xiao kini menjadi dingin. "Bibi Jiu, kata-katamu sungguh tidak menyenangkan. Aku duduk di sini bukan untuk mendengarkan ocehanmu. Apa kau pikir aku memberimu wajah hanya karena umurmu yang lebih tua? Jangan salah paham. Sekali lagi, kau bicara sembarangan. Jangan salahkan aku kalau aku langsung menampar wajah tuamu itu." Amarah Bibi Jiu memuncak. Dikatai oleh seorang pemuda, mau ditaruh di mana wajahnya. Tapi Bibi Jiu tidak berani melawan Yun Xiao, karena Yun Xiao memiliki Mo Xiaochuan di belakangnya. Dia tidak boleh bertindak gegabah
atau keluarga Mei tidak akan bertahan dari kehancuran. Melihat situasi yang semakin memanas, Li Feiyu sekali lagi menengahi. Karena semua orang sudah duduk bersama, maka mari bicara dengan baik. Kita selesaikan semua masalah ini dengan damai. Mei Dong-er lalu memberanikan diri untuk bicara lagi. Sebenarnya, ketika itu Nenek Wu membawa saya pergi dan menjaga saya selama ini. Sampai 5 tahun lalu, Nenek Wu jatuh sakit dan memberikan surat wasiat yang ditinggalkan oleh ibu saya. Di dalam surat itu, ibu mengatakan bahwa saya harus kembali ke Lembah Plum ketika saya dewasa. Omong kosong. Ibumu telah melakukan kejahatan yang keji. Dia seharusnya tahu bahwa hukuman itu seharusnya ditanggung oleh seluruh keluargamu. Tapi setelah mendapatkan pengampunan dari ibuku, tidak mungkin dia memintamu untuk kembali ke tempat ini. Lagi pula, selama aku masih menjadi pemimpin keluarga Mei, aku tidak akan menerimamu di sini, kata Bibi Jiu dengan penuh emosi. Yun Xiao mengerutkan kening. Bibi Jiu, kau benar-benar kaku. Kesalahan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Bibi Wan Bai ketika itu, sampai-sampai kau begitu membencinya? Tuan Muda Yun, bukan hanya saya yang membenci wanita itu, tapi seluruh keluarga Mei membencinya. Dia adalah bencana bagi keluarga Mei. Bibi Jiu masih dipenuhi emosi. Oh, kalau begitu ceritakan. Aku ingin mendengarnya, kata Yun Xiao. Bibi Jiu merenung sejenak. Dia berusaha menenangkan dirinya dan baru mulai bercerita. Ini adalah rahasia inti dari keluarga Mei. Namun karena Tuan Muda Yun telah bertanya, maka saya akan terus terang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, anggota keluarga Mei memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi harta karun. Kami mendapatkan kemampuan ini melalui 3 hal. Pertama adalah garis keturunan. Kedua adalah teknik kultivasi yang kami kembangkan. Dan yang terakhir adalah Sungai Wuding. Poin ketiga inilah yang sebelumnya saya sebut sebagai rahasia keluarga. Semua orang tampak mendengarkan, tapi mereka bahkan belum pernah mendengar tentang Sungai Wuding. Satu-satunya orang yang merasa familiar dengan Sungai Wuding hanyalah Mei Dong-er. Tetapi dia tidak mengatakan apapun dan terus mendengarkan Bibi Jiu. Sungai Wuding adalah tempat misterius yang mengalir di bawah Lembah Plum. Lalu, anggota keluarga Mei harus mengembangkan seni penilaian di Sungai Wuding sejak usia dini. Tujuannya supaya mereka dapat memupuk bakat yang sudah mereka miliki. Tetapi, pintu masuk ke Sungai Wuding hanya ada satu. Sungai Wuding tidak dapat dimasuki dari jalan yang lain. Bahkan dalam sejarah keluarga Mei, tidak disebutkan sejak kapan pintu gerbang itu berdiri di sana. Setiap anak yang lahir di lembah kami, ia harus memasuki Sungai Wuding dan mengolah kekuatan air sungai saat berusia 15 tahun. Mereka yang memiliki bakat luar biasa hanya akan membutuhkan 3-4 tahun untuk mencapai puncak. Sementara yang bakatnya lebih rendah harus bertahan di sana sekitar 10 tahun atau bahkan lebih. Sesungguhnya ada rumor yang mengatakan bahwa karena mengembangkan teknik inilah, keluarga Mei hanya bisa melahirkan anak perempuan. Tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Mendengar ini, Yun Xiao tertegun. Aku tidak menyangka ada sesuatu seperti ini di dalam keluarga Mei. Jadi, setelah kalian menikah, secara otomatis teknik kalian akan diwariskan kepada suami kalian. Bibi Jiu mengangguk.
itulah yang terjadi. Esensi embrio dari teknik kultivasi akan ditanam ke tubuh suami kami. Lalu saat mereka terus berkultivasi, mereka akan tumbuh secara bertahap, lalu mereka juga bisa menggunakan teknik penilaian seperti kami. Prosesnya sendiri sangat rumit, jadi saya tidak akan membahasnya satu persatu. Setelah itu, Bibi Jiu memalingkan wajahnya dan melihat ke arah Mei Dong-er. Wajahnya kembali dingin. Tapi sekitar 10 tahun lalu, setelah ibumu melahirkanmu, dia menghilangkan kunci gerbang Sungai Wuding. Mei Dong-er tampak gelisah. Dia seolah pernah mendengar hal ini. Hilang? Kalau begitu, selama 10 tahun terakhir, tidak ada keturunan keluarga Mei yang mampu menguasai teknik penilaian secara penuh? Tanya Yun Xiao. Bibi Jiu menggelengkan kepalanya. Tidak. Ketika Wan Bai menghilangkan kunci itu, ibu sangat marah. Akhirnya, ibu melemparkan Wan Bai dan suaminya ke Sungai Wuding. Lalu, ibuku memaksakan diri untuk tetap menjaga pintu itu agar tetap terbuka selama lebih dari 10 tahun. Sayangnya, itu terlalu memakan energi dan ibuku tidak mampu menahannya lagi. Tahun lalu, ibuku meninggal. Akhirnya Yun Xiao memahami kenapa keluarga Mei sangat membenci Mei Dong-er. Kini Mei Dong-er pun tampak sangat bersalah dan meminta maaf. Bibi Jiu, saya sungguh meminta maaf atas nama ibu saya. Meminta maaf katamu? Apa kau pikir dengan permintaan maafmu ibuku akan bangkit dari kematian? Apa dengan permintaan maafmu gerbang ke Sungai Wuding akan terbuka lagi? Bibi Jiu tampak gelisah. Ibumu tidak hanya menyebabkan aku kehilangan ibuku, tetapi dia membawa keluarga Mei ke ujung kehancuran. Apa ibumu sadar bahwa apa yang ia lakukan bisa mengakibatkan teknik penilaian ilahi keluarga Mei hilang dari dunia ini? Li Feiyu pun terkejut. Kalau sampai keluarga Mei kehilangan kemampuannya, maka operasi serikat dagang dan juga menara 10.000 harta karun pasti akan terpengaruh. Ini sungguh masalah yang serius. Kemudian, Yun Xiao berkata, jadi, Bibi Jiu ingin menyempurnakan senjata tak tertandingi untuk membuka paksa pintu itu. Bibi Jiu segera mengangguk. Itu benar. Jika kita bisa membuka pintu itu, maka teknik keluarga Mei tidak akan terputus. Yun Xiao lalu kemudian berkata lagi, jika itu masalahnya, bukankah akan lebih mudah kalau kalian menyewa seorang ahli puncak martial Sovragen untuk membuka pintu itu? Mendengar ini, Bibi Jiu tersenyum masam. Tuan Muda Yun, apa Anda sengaja melemparkan pertanyaan ini? Saya sulit membedakan apakah ini pertanyaan atau gurauan. Pada dasarnya, mengundang ahli di puncak martial Sovragen itu adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan dengan seluruh kekayaan kami, mereka belum tentu mau untuk bergerak. Karena itu, kami ingin menyempurnakan senjata yang dapat membelah gerbang itu. Kalau Tuan Muda Yun memang berkenan, mungkin Anda bisa membiarkan pedang yang Anda gunakan sebelumnya untuk diserahkan pada kami. Walaupun tidak ada jaminan 100%, tetapi peluang kami akan cukup besar untuk membuka gerbang itu menggunakan pedang dari Tuan Muda Yun, kata Bibi Jiu. Tidak perlu mengatakannya. Aku tidak akan melepaskan pedangku, jawab Yun Xiao dengan tegas. Bagaimana jika begini? Kalau Tuan Muda Yun berkenan memberikan pedang itu, saya secara pribadi akan membiarkan Mei Dong-er kembali ke keluarga Mei. Semua orang akan menerimanya kembali dan melupakan kesalahan di masa lalu.
Bibi Jiu mencoba mempengaruhi psikologis dari Yun Xiao. Lagi pula, Bibi Jiu berpikir kalau Yun Xiao itu telah jatuh cinta pada Mei Dong-er. Sayangnya Yun Xiao tetap tegas. Pedang itu sangat penting bagiku. Aku tidak bisa memberikannya. Tapi, jika kau mau, aku bisa mencoba membantumu untuk membuka gerbang Sungai Wuding. Tuan Muda Yun, saya harus mengakui bahwa kekuatan Anda itu nyata. Tapi, kalau Anda ingin menghancurkan gerbang itu, saya ragu Anda akan berhasil. Mungkin saya hanya bisa mengandalkan bantuan Serikat Pedagang saat ini. Mendengar itu, Li Feiyu pun berkata, Menara 10.000 harta karun pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Bibi Jiu. Walaupun kami juga tidak yakin apakah bisa mengundang ahli di puncak ranah martial Sovereign. Mendengar pernyataan dari Li Feiyu, Bibi Jiu merasa jauh lebih baik. Kemudian, Mei Dong-er bicara. Bibi Jiu, tolong biarkan Tuan Muda Yun mencobanya. Selain itu, orang tua saya ada di dalam Sungai Wuding. Saya ingin memberikan penghormatan pada mereka. Bahkan jika mungkin saya ingin mengambil jasad mereka. Mendengar itu Bibi Jiu mencibir. Mereka telah lama mati di sana. Bahkan kau mungkin tidak akan bisa menemukan sisa-sisa dari tubuh mereka. Terlebih, dengan kemampuanmu, kau tidak akan bisa masuk ke dalam Sungai Wuding. Bahkan ibuku hanya bisa menyelam sejauh beberapa ratus meter. Sementara yang lain hanya bisa berkultivasi di permukaan sungai. Jejak mereka pasti telah lama hilang. Percuma kalau kau ingin memberikan penghormatan atau bahkan mengambil jasad mereka. Mendengar itu, hati Mei Dong-er benar-benar terasa sakit. Dia pun menangis. Ibuku telah melakukan kejahatan besar. Tapi meski begitu, saya ingin melakukan yang terbaik. Jika saya bisa, saya ingin memberikan penghormatan pada mereka. Bahkan jika kau ingin memberikan penghormatan pada mereka, kau masih harus membuka pintu itu terlebih dahulu. Potong Bibi Jiu. Tuan Muda Yun, karena Anda memang ingin mencoba membuka pintu itu, maka mari ikuti saya. Setelah itu Bibi Jiu memimpin semua orang untuk pergi ke pedalaman lembah Plum. Di tengah hutan, terlihat ada sebuah formasi teleportasi kecil yang tersembunyi. Bibi Jiu berkata, ini adalah formasi teleportasi yang mengarah langsung ke Sungai Wuding. Nenek moyang keluarga Mei telah mencoba yang terbaik untuk menemukan lokasi dari Sungai Wuding. Namun, tidak ada yang bisa menemukannya. Kami hanya memiliki titik koordinat spasial yang tercatat di dalam susunan teleportasi ini. Karena itu, mari masuk. Kita akan pergi ke depan pintu gerbang Sungai Wuding. Yun Xiao sendiri terlihat terkejut ketika melihat susunan teleportasi itu. Karena susunannya sama sekali bukan berasal dari masa ini. Yun Xiao bisa menebak bahwa warisan ini seharusnya sudah diturunkan sejak zaman kuno. Lalu setelah mereka memasuki formasi itu, akhirnya mereka pun menghilang dan tiba di depan sebuah pintu gerbang yang besar. Yun Xiao tampak tersenyum masam. Tanah spasial semacam ini seharusnya hanya bisa dibuka oleh Yang Maha Kuasa. Wajar kalau lokasinya tidak bisa ditemukan sampai sekarang. Satu-satunya jalan untuk masuk hanyalah melalui koordinat Merlin yang ada di formasi tadi. Jadi meskipun nenek moyang keluarga Mei mencoba mencarinya, mereka tidak akan pernah bisa menemukan tempat ini. Mendengar itu, Bibi Jiu cukup terkejut. Penilaian Tuan Muda Yun memang sungguh akurat. Apa yang Anda sampaikan sama persis seperti yang dikatakan oleh nenek moyang keluarga Mei. Sayangnya, gerbang ini tidak bisa terbuka sekarang. Apakah Tuan Muda Yun punya cara untuk membukanya?
Akhirnya, Yun Xiao berjalan maju dan Mo Huayuan mengikutinya dari belakang. Sebagai seorang alkemis, dia juga penasaran. Lalu mereka pun menyentuh pintu gerbang itu. Mo Huayuan tampak mengerutkan keningnya. Aneh, ini hanya kuningan biasa. Mungkinkah ada segel yang kuat sehingga tidak mungkin dipecahkan? Tuan Muda Yun, apakah Anda menemukan sesuatu? Yun Xiao menatap pintu yang ada di depannya dan bertanya, Bibi Jiu, sudahkah kamu mencoba membukanya dengan segala cara? Apakah semuanya gagal dan kalian tidak bisa membuka pintu ini sedikit pun? Bibi Jiu segera menjawab, benar, bahkan senjata tingkat 9 juga sudah digunakan. Malahan serangan baliknya mampu melukai tetua kami yang berada di ranah martial supreme. Sementara pintu itu bahkan tidak tergores. Li Feiyu pun tampak masam setelah mendengar penjelasan ini. Sementara Yun Xiao, dia dengan santai berkata, sekarang aku mengerti. Kalian tidak akan bisa membukanya karena pintu masuknya tidak ada di sini. Apa? Semua orang pun terkejut. Apa maksud dari Tuan Muda Yun? Bisakah Anda menjelaskannya dengan rinci? Tanya Bibi Jiu. Lalu Yun Xiao mengangguk. Gerbang ini seperti susunan teleportasi. Ini adalah pusat yang menghubungkan dua tempat sekaligus. Pasti ada tubuh fisik yang berdiri di salah satu ruang, yang kemudian memproyeksikan ruang yang lain. Bibi Jiu tampak ragu. Apa maksud Anda? Apakah pintu ini bukan entitas yang nyata, tetapi hanya sebuah proyeksi? Bagaimana mungkin Anda bisa menyentuhnya secara langsung? Jadi, bagaimana mungkin pintu ini adalah sebuah proyeksi? Mendengar itu, Yun Xiao tertawa. Memangnya proyeksi tidak memiliki wujud nyata? Pernyataan ini sangat mengejutkan dan sulit untuk diterima. Tetapi di dalam pikiran Bibi Jiu, dia mengerti bahwa kalau yang Yun Xiao katakan itu benar, maka semuanya akan menjadi masuk akal. Alasan kenapa mereka semua tidak bisa membuka pintu itu sebelumnya, ya, karena pintu itu sebenarnya bukanlah pintu sejati, melainkan hanya sebuah proyeksi. Kini Bibi Jiu menjadi semakin masam. Kalau seperti ini maka keluarga Mei tidak akan punya harapan lagi. Mendengar itu, Yun Xiao dengan santai berkata, kau tidak perlu begitu frustasi. Bahkan jika pintu ini hanya sebuah proyeksi, kalian masih bisa melewatinya meski tanpa kunci. Sungguh? Apakah Tuan Muda Yun punya cara untuk melewati pintu ini? Tanya Bibi Jiu dengan penuh semangat. Aku tidak bisa, tetapi aku tahu siapa yang bisa melakukannya. Oh, siapa? Yun Xiao tersenyum. Di dunia ini ada satu orang yang sangat mendalami teknik spasial. Bahkan, dia bisa berpindah ruang dengan sangat mudah. Sampai-sampai orang tidak akan tahu di mana tubuh aslinya. Dia bahkan mungkin muncul di beberapa tempat secara bersamaan. Tetapi, semuanya adalah tubuh aslinya. Dia memang unik. Xuanji tampak tak percaya. Memangnya ada orang yang sekuat itu? Li Feiyu menelan ludah dan dia bertanya, Tuan Muda Yun, apakah yang Anda maksud adalah si ahli nomor 2? Ya, dialah orang yang mampu memasuki pintu ini, jawab Yun Xiao. Bibi Jiu yang memahami perbincangan ini tampak pucat pasi. Tuan Muda Yun, Anda pasti bercanda. Bahkan jika kami menggunakan seluruh aset kami, orang itu tidak akan tergiur untuk datang ke tempat ini. Li Feiyu pun terkejut. Itu benar. Bahkan, meski menara 10.000 harta karun yang memintanya, saya pun ragu kalau dia akan memberikan wajah pada kami. Xuanji tampak semakin bingung. Siapa sebenarnya orang ini? Barulah
Mo Huayuan berkata, "Siapa lagi? Si nomor 2 yang beberapa dekade lalu mendapatkan gelar kekosongan oleh alam suci. Penguasa bela diri nomor 2, Zhao Qingfan." Mendengar itu Mei Dong-er dan Suanji terkejut. Nama itu bak legenda. Mereka bahkan tidak berani membayangkan untuk bertemu dengan sosok Zhao Qingfan. "Tuan Muda Li, apakah tidak mungkin bagi menara 10.000 harta karun untuk mengundang Tuan Zhao?" tanya Bibi Jiu. Li Feiyu pun tersenyum pahit. "Bibi Jiu, keberadaan Tuan Zhao Qingfan adalah sesuatu yang paling sulit untuk dipahami. Kami tidak bisa melakukan apapun tentang dia." Mendengar itu, Bibi Jiu pun hanya bisa pasrah. Maka dia bertanya sekali lagi pada Yun Xiao, "Tuan Muda Yun, apakah Anda bisa merekomendasikan orang lain?" Yun Xiao mengangguk. "Tentu masih ada beberapa orang yang mungkin bisa memasuki gerbang ini. Tetapi aku tidak yakin apakah kalian bisa mengundang mereka. Bahkan menurutku mengundang Zhao Qingfan itu masih jauh lebih masuk akal daripada mengundang mereka. Kalian seharusnya sudah pernah mendengar tentang mereka. Mereka dikenal dengan nama keluargamu." "Keluargamu? Mereka sangat rahasia dan mustahil untuk ditemukan." Itu memang benar, tetapi mereka masih memiliki beberapa koneksi dengan dunia luar. Seharusnya menara 10.000 harta karun bisa mendapatkan beberapa koneksi dengan mereka. Li Feiyu pun setuju. "Apa yang Tuan Muda Yun katakan itu benar. Saya akan segera menghubungi menara kami." Mendengar itu, Bibi Jiu seolah menemukan secercah harapan. "Tuan Muda Yun, sungguh terima kasih atas bimbingan Anda. Dan Tuan Muda Li, terima kasih banyak atas bantuan Anda." Li Feiyu melambaikan tangan dan berkata, "Bibi Jiu tidak perlu berterima kasih. Lagi pula, kelangsungan keluarga Mei juga penting untuk menara 10.000 harta karun." Lalu kemudian, di tengah perbincangan semua orang, Mo Huayuan tiba-tiba bicara. "Pintu ini adalah pintu yang alami. Tidak ada celah sama sekali. Lubang kuncinya mengarah ke sisi lain. Dan tampaknya ini memiliki koneksi dengan pintu sejati. Jika semua orang menyerangnya bersamaan, mungkin saja kita bisa membuka gerbang ini." Yun Xiao mengangguk. "Pengamatan yang bagus, Tuan Mo. Tetapi, aku tidak menyarankan hal itu. Karena kalau kita gagal, maka koneksi antar dua ruang ini akan terputus untuk selamanya. Jadi, kalau itu sampai terjadi, Sungai Wuding akan benar-benar hilang." Mo Huayuan langsung merasa canggung ketika mendengar Yun Xiao memanggilnya dengan sebutan Tuan Mo. Dia segera berkata, "Tuan Muda Yun, mohon untuk tidak memanggil saya Tuan Mo. Saya merasa tidak pantas. Anda bisa memanggil saya Huayuan." Yun Xiao pun tersenyum dan mengangguk. Lalu Bibi Jiu menyela, "Teknik yang digunakan untuk membuka pintu ini sangatlah indah. Kuncinya bukan kunci biasa. Kunci itu adalah liontin giok dan serangkaian teknik spiritual. Itu adalah kunci yang dulu kami gunakan. Maka kita tidak bisa sembarangan membuka pintu ini." "Saya mengerti," kata Mo Huayuan. Dia pun tampak kagum dengan semua pengaturan ini. Sementara itu, Mei Dong-er yang mendengar perbincangan mereka, dia terkejut. Mei Dong-er tampak teringat akan peninggalan yang ditinggalkan oleh ibunya. Dia segera mengeluarkan sebuah giok transparan dan mengulurkannya. "Bibi Jiu, apakah batu giok ini adalah kuncinya?" Bibi Jiu terbelalak. Ini adalah liontin giok yang dihilangkan oleh Wan Bai. Bagaimana bisa ini ada padamu?" Mei Dong-er ketakutan. Tubuhnya bergetar. Dia berkata, "Ini adalah liontin giok yang ditinggalkan oleh ibu saya.
Beliau meminta Nenek Wo untuk membawanya bersama dengan surat wasiat yang ia tinggalkan. Di dalam surat itu, ibu saya mengatakan bahwa ketika saya dewasa, saya harus kembali ke keluarga Mei dan mengembalikan liontin ini. Wan Bai, apa yang sebenarnya kau lakukan? Kau menipu semua orang dan membuat ibuku meninggal. Lantas, kenapa sekarang kau mengembalikan liontin ini? Bibi Jiu pun tampak geram. Sementara Yun Xiao yang melihat liontin itu, dia perlahan-lahan menyadari sesuatu. Sekarang aku mengerti. Mei Dong'er bertanya, Tuan Muda Yun, apa yang Anda mengerti? Lalu Yun Xiao berkata, apakah kau ingin tahu? Ya. Yun Xiao menghela nafas sejenak, lalu kemudian menunjuk ke arah liontin yang dipegang oleh Bibi Jiu. Liontin itu adalah batu giok yang disebut Mu Qianling Yue. Batu giok ilahi yang tak tertandingi. Selain sangat langka, batu giok jenis ini mampu menekan penyakit 5 kebajikan yang kau derita. Mendengar itu, seluruh tubuh Mei Dong'er bergetar seolah dia sudah tahu arah perbincangan ini. Yun Xiao tidak mengatakan apapun lagi. Dia sadar kalau Mei Dong'er sudah mengerti akan kasih sayang orang tuanya. Mereka berdua mengorbankan diri untuk putrinya yang tercinta, membuat seolah-olah ini adalah kecerobohan mereka. Tetapi yang mereka lakukan sebenarnya hanyalah untuk memastikan keselamatan putrinya sendiri. Mei Dong'er terjatuh dan menangis sejadi-jadinya. Semua orang yang melihat Mei Dong'er kini mulai merasa iba. Bahkan Bibi Jiu kini juga terdiam. Permusuhan dan kebencian yang selama ini Bibi Jiu tujukan pada Mei Dong'er kini telah sirna. Perlahan Bibi Jiu berkata, Mei Dong'er, Wan Bai mungkin telah berdosa, tetapi dia telah membayarnya dengan kematian. Sedangkan untukmu, karena kau telah mengembalikan kunci ini, aku akan mengizinkanmu untuk kembali ke keluarga Mei. Kau bisa datang padaku untuk meminjam giok ini kapanpun kau merasa tubuhmu tidak nyaman. Ini adalah keputusan yang sangat lunak, dan Li Feiyu pun setuju dengan pengambilan keputusan ini. Karena Yun Xiao ada di belakang Mei Dong'er. Itu lebih baik daripada harus menciptakan permusuhan dengan Yun Xiao. Tapi Yun Xiao kemudian berkata, itu tidak perlu. Mei Dong'er kini sudah sembuh. Ketika dia mencapai usia dewasa, maka kelainan tubuhnya telah hilang. Oleh karena itu juga, Bibi Wan Bai meminta Dong'er untuk mengembalikan giok itu saat dia sudah dewasa. Mendengar ini, Bibi Jiu akhirnya tersadar. Jadi begitu, sekarang saya mengerti. Wan Bai memang selalu bertindak semaunya sendiri. Padahal kalau dia menegosiasikan ini dengan ibuku, aku yakin ibuku akan mengizinkan dia untuk menggunakan batu giok ini. Apalagi dengan bakatnya, dia tidak mungkin akan berakhir seperti saat ini. Tapi aku kini mulai memahami apa yang dia pikirkan. Sepertinya Wan Bai takut kalau ibuku tidak meminjamkan batu giok ini, dan mungkin dalam prosesnya dia akan kesulitan untuk mendapatkan batu giok ini saat penyakit putrinya kambuh. Jadi dia memilih untuk mengorbankan nyawanya demi mendapatkan batu giok ini dan memastikan keselamatan putrinya. Bibi Jiu kini tampak menghela nafas dengan kasar. Dia kembali mengingat betapa berbakatnya Mei Wan Bai, yang mana sebenarnya di masa lalu Bibi Jiu pun mengagumi kemampuan dari Mei Wan Bai. Dari kekaguman berubah menjadi benci yang begitu besar. Inilah yang menjadi alasan kenapa Bibi Jiu benar-benar membenci Mei Wan Bai.
Tetapi setelah mengetahui semua alasan di balik tindakan Mei Wanbai, saat ini Bibi Jiu pun mulai luluh. Sementara Mei Dong-er, kini tangisnya semakin pecah. Dia bahkan tidak mampu untuk berpikir lagi. Dia hanya bisa tertunduk dan terus menangis. Semua orang tidak bisa menghentikan Mei Dong-er. Jadi mereka hanya membiarkan Mei Dong-er agar berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah itu Yun Xiao berkata, "Bibi Jiu, karena sekarang kunci gerbang ini sudah ditemukan, mengapa kamu tidak membuka pintu gerbang ini agar semua orang dapat melihat isinya? Selain itu, kurasa Mei Dong-er juga bisa memberi penghormatan terakhir pada orang tuanya." Bibi Jiu pun menghela nafas lagi. "Baiklah, saya akan membuka pintu ini. Namun saya sedikit khawatir karena sudah sangat lama pintu ini tidak terbuka sejak ibu saya meninggal." Perlahan Bibi Jiu mulai mengaktifkan rangkaian gerakan untuk membuka pintu gerbang itu. Dan begitu pintu itu terbuka, energi spiritual yang padat seolah menerjang seperti gelombang tsunami kepada semua orang. Yun Xiao pun terkejut saat merasakannya. Gerbang itu akhirnya terbuka sepenuhnya, dan di sana semua orang bisa melihat cahaya hangat dan kilauan seperti permata dari permukaan air Sungai Wuding. "Semuanya, selamat datang di Sungai Wuding. Kalian adalah orang luar pertama yang mengunjungi sungai ini selama ribuan tahun sejak keluarga Mei berdiri." Bibi Jiu pun kini tampak sangat gembira. Walaupun sebenarnya tindakan yang ia lakukan ini tidak pantas karena membawa orang luar masuk. Tetapi kali ini Bibi Jiu bisa membuat sebuah pengecualian. Mei Dong-er dengan segera berlari masuk sambil menangis. "Ibu, ayah." Orang-orang yang melihatnya tidak mencoba menghentikan Mei Dong-er. Dan setelah memasuki area Sungai Wuding, Li Feiyu terkejut dan penuh dengan kekaguman. Tempat ini sudah seperti surga. Bagaimana bisa ki spiritualnya begitu kuat? Tidak heran kalau keluarga Mei menghasilkan para ahli yang tak tertandingi semasa jayanya. Ternyata kalian memiliki rahasia sebesar ini. Namun Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, "Tempat ini bukanlah surga. Ada yang salah dengan ki spiritual di tempat ini." Mendengar itu lagi-lagi Bibi Jiu terkejut. "Tuan Muda Yun, Anda sungguh luar biasa. Anda bisa menemukan keanehan dari ki spiritual di tempat ini. Bahkan para leluhur dari keluarga kami butuh waktu lama sebelum akhirnya membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan mereka, tempat ini rupanya mengandung sebuah racun yang disebut Xiapei." "Xiapei? Ada begitu banyak racun di dunia, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Xiapei," kata Li Feiyu. Lalu Bibi Jiu menjelaskan, Xiapei adalah jenis racun yang memang tidak banyak diketahui. Tetapi para leluhur berspekulasi bahwa alasan dibalik keluarga Mei hanya memiliki keturunan perempuan, itu semua terkait dengan racun ini. Bibi Jiu menghela napas sejenak. Setelah itu dia melihat lagi ke arah Dong-er dan berkata, "Dong-er, di tebing itulah orang tuamu meninggal. Mereka tenggelam di bawah tebing itu." "Ibu, ayah." Mei Dong-er menangis sejadi-jadinya, sampai akhirnya dia kehilangan kesadaran. Mo Huayuan maju dan memeriksa Mei Dong-er. Dia baik-baik saja, hanya terlalu emosional sampai kehilangan kesadaran. Semua orang pun tenang. Lalu Yun Xiao berkata, "Bibi Jiu, bolehkah aku menyelami sungai ini?" "Apa? Tuan Muda Yun, Anda ingin turun? Apakah Anda tidak takut?" kata Bibi Jiu yang tampak tidak percaya. "Apa yang harus kutakutkan?
Apa karena ada kemungkinan bahwa aku hanya akan memiliki keturunan seorang perempuan di masa depan? Yun Xiao tersenyum. Mendengar itu Bibi Jiu tersipu. Tentu saja itu salah satunya. Tetapi sungai ini juga sangat dalam dan selama ini belum ada yang pernah menyentuh dasarnya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah sana. Yun Xiao tidak terlihat ragu. Tidak masalah. Hari ini akulah yang akan menyentuh dasarnya. Tuan Muda Li, Xiao Juan dan Hua Yuan, apakah kalian tertarik untuk ikut denganku? Mendengar itu ketiganya langsung mundur. Tidak ada yang memiliki keberanian seperti Yun Xiao. Pada akhirnya mereka semua adalah tuan muda dari keluarga ternama. Mereka masih harus memiliki keturunan seorang laki-laki. Kemudian Mo Xiao Juan berkata lagi, Tuan Muda Yun, saya rasa Anda juga sebaiknya tidak turun. Saya takut ini hanya akan membuang-buang waktu Anda. Tapi Yun Xiao berkata, tidak, aku akan pergi. Kalian tunggulah di sini. Tanpa basa-basi lagi, Yun Xiao langsung lompat ke dalam sungai dan mulai menyelam. Melihat itu, Mo Xiao Juan terlihat pucat. Dia bertanya pada Bibi Jiu, Bibi Jiu, apa di dalam sana ada bahaya yang mengintai? Bibi Jiu menggelengkan kepala. Selain Xiaopei, kami tidak pernah menemukan ada bahaya lain. Tetapi begitu menyelam sampai kedalaman 500 meter, Xiaopei akan semakin kuat dan memiliki efek korosi hingga sulit untuk ditahan oleh tubuh. Mendengar itu, Mo Xiao Juan merasa sedikit tenang. Akhirnya dia kini duduk bersila dan menunggu Yun Xiao kembali. Begitulah kisah hidup Tuan Muda Yun kali ini. Di part berikutnya kita akan melihat apa yang akan Yun Xiao lakukan pada Sungai Wuding. Dan sekali lagi, barangkali abang-abang ada yang ingin mensupport project ini, boleh banget bisa lewat link yang ada di deskripsi. Terakhir, terima kasih, see you again di next video, dan bye.